Hai teman-teman, jumpa lagi bersama kami berdua dan ini adalah episode 4 ya. Episode 4 dan hari ini kita mau membicarakan masih seputar tentang working mom di episode 3 kemarin. Yeah. Tapi kita sekarang membicarakan tentang edukasi atau pendidikan anak. Yeah. Gitu ya. Kita mau ngomongin tentang sekolah gitu. Iya. Ya, sebagai guru dulu kan guru ya gitu. Jadi orang tua murid tuh sering gini loh, Kis. Sering cerita tentang kesulitan mereka gitu. Misalnya dari anak SD gitu, mau ke SMP yang mana nih yang bagus gitu. Banyak sekali yang tanya. Yeah. Waktu kerja di SMP tanya juga SMA mana yang bagus begitu. Jadi kan akan ada kepusingan ya setiap mau pilih sekolah gitu. Nah, dirimu sendiri sebagai seorang ibu and working mom punya anak yang sekarang kelas berapa? 4. Kelas 4. Berarti 2 tahun lagi akan pindah sekolah. SMP, iya. Nah, sebenarnya dulu keputusan apa yang melatar belakangi dirimu memasukkan anakmu ke satu sekolah itu? Iya. Gimana? Jadi kalau pas pertimbangan saya ketika anakku itu masuk SD, itu lebih ke apa sih yang saya mau untuk anak saya dia bertumbuh seperti apa begitu. Jadi kan kadang kalau kita sebagai orang tua pengennya itu anak-anak itu sekolah yang bagus, terus habis itu dengan fasilitas yang keren, terus bahasa pengantarnya harus bahasa Inggris gitu ya. Sekarang kan gitu semua ya. Nah gitu, tapi kalau saya enggak, saya malah menghindari sekolah yang berbahasa Inggris dalam kesehariannya. Karena menurut saya bahasa itu kan bisa dipelajari, tidak selalu harus dicekoki dari kecil gitu. Ya itu memang bagus ya. Tapi menurut saya kayaknya lebih cocok itu sosialnya dulu yang dibangun. Oh, berarti tujuan awalnya adalah sosial. Iya, betul. Okay. Karakter buildingnya dulu gitu. Okay. Kalau dari pendapatmu, aku 50-50 deh ya. 50-50 gini, 50%-nya aku setuju, 50%-nya nggak setuju. Setujunya di mana? Setujunya adalah benar, bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang wajib dipelajari anak. Betul. Dan ketika anak itu memang terpapar, anak kecil ya nih, anak kecil terpapar banyak bahasa waktu kecil, itu nanti akan ada confusion di otaknya. Iya, betul. Gitu. Jadi dia belum bisa develop satu language, terus dimasukin language yang lain. Nah, itu dia nggak bisa berkembang. Iya. Cuman sebenarnya anak itu ada namanya golden period, ya. Jadi di mana mereka bisa nyerap banyak sekali kata begitu. Nah, itu memang sepertinya sebelum umur 5 tahun apa gitu. Jadi di umur segitu itu mereka memang benar-benar yang oke banget gitu. Betul. Nah, jadi ada setujunya kan? Yeah. Tadi nggak setujunya itu, dan kalau setujunya itu anak itu kalau memang mau belajar bahasa, cara yang tepat itu adalah paparan. Jadi exposure dari bahasa itu gitu. Misalnya mau belajar bahasa Inggris, nggak perlu kok ke sekolah terus belajar gitu, nggak perlu sebenarnya. Dengerin aja tiap hari omong bahasa Inggris gitu, bisa sendiri nanti. Nah, bisa. Jadi begitu. Jadi separuhnya setuju, separuhnya enggak. Sayangnya kan sekarang banyak ya. Mungkin orang tua itu bener tujuannya bagus, sangat bagus. Misalnya nih, aku mau masukin ke sekolah yang ini karena dia bahasa Inggrisnya oke gitu. Terus aku mau di sekolah yang ini karena dia peringkatnya tinggi kan gitu ya. Cuman kita harus balik lagi ya. Mungkin tips juga untuk orang tua yang mau nyekolahin mereka, anak-anaknya gitu. Mungkin yang pertama dilihat dulu kemampuan anaknya kali ya. Nah itu. Ya tipe anaknya gimana gitu. Betul. Kemampuannya gimana. Karena nggak semua anak itu dia punya kemampuan bahasa yang kuat. Betul. Ketika dia dikasih, meskipun kita ada exposure banyak, cuman dia ya mentok aja gitu. Iya. Jadi cuma segini padahal harus segini, ya nggak bisa gitu. Dan kita harus maklum karena setiap orang kan punya kemampuan masing-masing. Bener gitu. Jadi intelektualnya itu di bidang tertentu gitu, beda-beda gitu. Jadi harus dilihat itu dulu gitu. Betul. Ya kan? Iya, setuju. Jadi anakmu dulu waktu kamu lihat dia kemampuannya di mana? Kalau mengacu dari tadi. Iya, betul. Waktu itu kan waktu TK itu kan pas awal-awal Covid itu ya, Pak ya. Jadi kan pas dia TK besar, waktu pelajaran mengenal huruf, menulis, itu tuh kan habis itu Covid, jadi kan langsung offline gitu kan, malah nggak sekolah kayaknya. Sempat itu. Nah, jadi dia belum punya kemampuan untuk baca tulis gitu loh. Oh, berarti baca tulis pun dia belum bisa? Belum bisa, makanya saya jadi bukan underestimate ya, tapi bukan, jadi menyesuaikan gitu. Iya, saya mau lihatnya kayaknya kok daripada dia terpaksa atau apa, terus udahlah saya maksudnya lebih ke sekolah yang biasa aja. Maksudnya nggak harus yang dengan tuntutan tinggi supaya dia bisa, kalau menurut saya settle dulu, baru ntar
kita genjot lagi gitu loh. Oke. Pada saat itu dia belum bisa baca tulis waktu TK besar itu. Jadi masuk kelas 1, kelasnya kan online. Nah itu struggle banget kita Kak. Aduh dia bisa nggak nulis, tapi ternyata entah kenapa gitu dia bisa nulis sendiri gitu loh. Lah kamu kok bisa nulis? Padahal udah diajarin, ini loh contohnya gini, tapi nggak bisa juga. Nah, tapi tiba-tiba kayak nggak tahu kenapa ya, mungkin kayak anugerah dari Tuhan itu ya. Jadi anak tuh tiba-tiba ngerti sendiri cara nulis, terus oh ya dia bisa baca gitu terus. Ya. Kalau itu sih mungkin kemampuan anak kan memang dia nggak apa ya namanya, memang benar-benar customize ya. Satu anak dan anak yang lain itu beda. Jenisnya sama pun, misalnya sama-sama yang tipe A gitu, mereka tetap punya kemampuan yang beda. Jadi mungkin karena melihat sesuatu dia termotivasi untuk bikin. Mungkin karena ada yang ngomongin gitu, kan ada anak yang misalnya kamu nggak bisa ini, terus aku bisa kok, nah terus nyoba, kan ada yang gitu tipenya. Dari terpacu gitu ya. Benar. Nah itu jadi kayak gitu disesuaikan aja, dan kebetulan anakmu pas gitu kali ya. Iya sih, betul. Jadi ada banyak kasus sih, Kis. Maksudnya dulu itu orang tua ada yang pusing gitu. Kan kalau memang dari SD, aku lihatnya gini sih, kalau TK masuk ke SD, SD masuk ke SMP, itu memang benar-benar kontrol orang tua penting. Iya. Ya kan? Kalau kita losin anak, nanti dia akan milih sesuai yang dia suka. Padahal yang dia suka belum tentu yang dia butuhkan. Betul. Ya kan? Nah jadi memang kita harus arahin. Cuman arahinnya itu kita sesuaikan dengan anak dong. Iya. Bukan kita Nggak pinginnya, bisa. aku pingin anakku begini kan, nggak gitu Iya, ya. nggak bisa dipaksa. Bener. Sering kok lihat ada orang tuanya dokter gitu. Anaknya itu nanti akan menjadi dokter juga gitu. Iya. Though sebenarnya bukan keinginan dia. Iya. Gitu kan. Itu karena memang pola asuhnya orang tuanya ya. Dulu kalau pengen jadi dokter jalurnya ini, dan dia hanya tahu bagaimana caranya untuk jadi dokter kan. Otomatis alurnya begitu. Cuman kalau bisa lebih dengerin anak, mungkin jadinya akan jalurnya beda, dan itu lebih fun untuk mereka. Mereka happy. Nah itu kan yang dibutuhkan sebenarnya. Iya, jangan sampai anak-anak tuh malah jadi stres gitu kan, ngikutin kemauan orang tua. Bener. Misalnya, oh ini pengen dia jadi dokter, padahal dia jiwanya nggak kesana gitu loh. Jadinya kan malah ibaratnya nggak sampai gitu loh. Kuliah jadi malas-malasan atau apa. Padahal kan dokter itu kan sekolah yang effortnya juga tinggi banget ya, hafalan banyak, susah ya. Nah, jadinya kalau misalnya stres gitu kan kasihan juga. Bener sih. Dan sekarang kan banyak anak zaman sekarang ya, ini kalau kita ngomongin anak zaman sekarang itu secara tidak langsung mental mereka memang tidak terlalu berkembang kayak dulu ya. Betul. Ya nggak sih? Ini cuman pendapat sih. Kita mikirnya kayak anak-anak gitu. Kalau zaman dulu itu kita di orang gurunya marah gitu, kita sedih. Terus ya besoknya kembali gitu kan. Sekarang adalah namanya mental health. Ya nggak sih? Aku jadi nggak ini, terus jadi antisosial lah dan sebagainya. Jadi kita ngerasanya kayak anak zaman sekarang memang tempaan hidupnya kurang kuat gitu ya. Betul. Sih. Kalau zaman dulu mungkin pas zaman kita ada guru marah, terus ngelempar bukan ngelempar, misalnya jewer kuping itu kan udah biasa ya, atau cubit gini. Nah sekarang dilaporin gitu kan, jadi hukum. kan orang guru pun kan jadi mendidiknya kan juga was-was beda juga kan polanya. Duh, memang kita nggak setuju ya, kita ini disclaimer, kita nggak setuju dengan kekerasan dalam mendidik gitu. Cuman maksudnya kita lihat kalau dari situ aja beda ya sifatnya anak zaman sekarang sama kita waktu kecil dulu gitu kan. Paham sih? Oke, kalau dari sekolah anak tadi, SMP-nya nanti kira-kira mau kamu bikin anakmu bagaimana? Kemarin kami sempat diskusi karena kan sudah kelas 3 gitu kan. Gimana kamu mau sekolah di mana gitu kan. Saya sih lebih strateginya saya kenalin semua sekolahan. Jadi dari sekarang sudah tak ajarin misalnya sekolah ini dekat kantornya ibu. Jadi kamu pulang sekolah bisa nyusul ke ibu. Nah, kalau sekolah yang itu enaknya adalah dekat sama bapak, terus teman-temanmu juga banyaknya di sana. Dia pilih di mana. Pas awalnya sih, aku maunya deket ibu, sekolah ibu gitu. Udah, tapi terus semakin kesini ganti lagi. Ya, jadi saya lebih kasih pemahaman gitu sih. Memang dia jadi dewasa sebelum umur, cuma tak kasih doktrinnya udah dari soundingnya udah dari sekarang bahwa kalau sekolah sana keunggulannya ini, sekolah ini keunggulannya sini. Tapi setuju sih, maksudnya dalam membuat sebuah keputusan ketika anak itu sudah bisa menyuarakan pendapat, kita ajak untuk diskusi, dan itu bagus. Maksudnya ada banyak sekali orang tua ya yang kulihat gitu tuh nggak ngajak diskusi gitu. Endingnya cuma gini toh, dia sudah punya pilihan, orang tuanya udah punya pilihan, terus dia cuma bilang ke anaknya, kamu mau nggak sekolah di sini?
gitu. Terus anaknya bingung deh, kok cuman ini, harusnya kan ada opsi ya A, B, C, D gitu. Ini kamu mau nggak sekolah di sini? Kalau sekolah di sini bisa gini loh gitu. Berarti kan intinya sudah mengerucut ke satu sekolah ya. Satu sekolah. Harusnya kalau mungkin tips juga untuk Orang semua tua ya orang tua, betul. mungkin jangan dikerucutkan ke satu sekolah kali. Mungkin dikasih banyak opsi gitu. Kalau anak ini misalnya suka basket, pasti yang diincar anak itu pertama adalah sekolah yang basketnya bagus kan gitu. Ya, betul. Ya kan? Tapi belum tentu juga kalau dapat sekolah yang basketnya bagus, di situ nanti mungkin tidak sesuai dengan harapan gitu. Iya, akademiknya kebalikan Mungkin gitu ya. gitu. Padahal mungkin nanti ke depannya belum tentu basket itu bisa menghasilkan karena kita di Indonesia jujur Iya, aja betul. ya. Atlet nggak terlalu banyak yang sejahtera gitu lah. Cuman kalau lebih digging deeper gitu, gali lebih dalam lagi mungkin lebih bagus gitu. Misalnya cari tipsnya mungkin cari orang yang pernah sekolah di situ. Nah, Ya nggak? betul. Jadi bisa tahu, Referensinya ya. bener, dapatnya di situ ada apa aja, kejelekannya apa kita tahu. Terus nanti di sekolah yang ini juga cari temen yang bisa ngasih informasi. Jangan satu orang aja, karena satu orang itu bias. Iya. Pasti dia akan yang pengalamannya dia doang gitu. Iya, Padahal belum betul. tentu itu pengalaman secara general Nah. gitu ya nggak sih. betul. Oke, yuk kita tutup. Tapi aku mau kita mikir dulu yuk Kis. Kira-kira tips-tips apa yang cocok untuk memilih sekolah untuk anak sebagai orang tua gitu? Iya. Gimana? Kalau menurut saya tetap libatkan anak. Satu dulu. Libatkan anak dalam pengambilan keputusan ya. Tapi sebelum itu mungkin kita harus tahu dulu referensi masing-masing sekolah. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, selain dari sisi kita yang sebagai orang tua gitu ya. Jadi misalnya sekolah ini memang dia bagusnya memang di basket atau yang tadi, atau bagusnya memang di akademiknya atau apa. Kita harus punya itu dulu, baru kita share ke anak dengan positif dan negatifnya apa begitu. Oke, berarti research dulu ya. Nah, Melakukan betul. research ke beberapa sekolah yang potensial untuk anak masuk gitu. Iya. Benar. Dan itu sebenarnya ada ada kontrolnya dari kita. Kalau kita misalnya di situ ada 10 sekolah, kita nggak mau separuhnya deh. Kita 5 aja yang kita kasih untuk ke anak kan gitu Iya, ya. betul. Kita bisa Nggak semua. ngontrol, tapi anak juga punya hak untuk memutuskan. Nah, betul. Gitu kan? Benar. Karena kalau usia misalnya kelas 4 mau masuk SMP itu kan juga anak yang zaman sekarang kan bukan anak yang kayak zaman dulu ya Pak, nggak tahu apa-apa, tapi kan mereka kan pasti juga Bisa bisa browsing search, sendiri ya. bisa googling sendiri gitu-gitu kan. Jadi harusnya kita kasih tahu mereka arahannya lebih komplit lagi. Oke, itu satu ya teman-teman. Kalau dari aku berarti nomor 2 ya. Nomor 2 adalah what is good for you is not always good for your children. Ya nggak Betul. sih? Jadi jangan dilihat dari kacamata kita, tapi lihatlah dari kacamata anak begitu. Sering tak lihat nih ya, mereka itu orang tua itu melihatnya dari kacamatanya dia. Oh, sekolah ini bagus karena dulu aku sekolah di sini, misalnya gitu. Dan aku akan ketemu guru-guru ini. Oh, nggak bisa. 20 tahun silam itu gitu ya nggak sih? Betul. Jadi udah berbeda begitu. Jadi Iya. benar-benar harus customize untuk anak kita begitu. Anak kita cocoknya di mana? Belum tentu sekolah yang elit itu cocok untuk anak kita. Kalau aku lihatnya gitu. Iya. Jadi sesuaiin aja kalau anak ini tipenya begini, nanti di sini daripada kasarannya daripada jadi buntutnya gajah, mending jadi kepalanya semut gitu nggak sih? Iya nggak? Jadi di Betul. sekolah tapi dia sekolah yang kecil tapi dia juara 1. Kalau aku mending gitu. Iya, betul. Kenapa? Efeknya banyak dari confidence-nya dia. Iya. Ya, atau dia jadi lebih percaya diri. Kemudian dari mental health-nya dia Iya, betul lebih sekali. enak dan otomatis sekarang gini deh. Orang yang lebih pinter itu pasti akan lebih dihargai. Iya. Ya kan? Itu sudah umum Hukum lah gitu. alam. Hukum alam benar. Itu umum lah di mana-mana pasti begitu. Jadi ketika anak itu pinter di satu sekolah yang kecil, dia pasti akan lebih dihormati Iya, orang lain, betul. dihargai, akhirnya dia jadi self esteemnya naik. Dan itu imbasnya sangat besar nanti untuk besar. Betul. Gitu. Langkah ke depannya dia. Oke, nomor 3. Ya pikir. Kalau yang ketiga mungkin ini masalah mama banget Pak, Gimana? sesuaikan budget. Oke, benar-benar gimana? Jadi kadang gini, kita misalnya maunya sekolahnya bagus, terus anak juga udah cocok di sana gitu ya. Tapi kita juga perlu risetnya tadi itu biayanya kita support nggak, bisa mampu nggak gitu. Jangan sampai kita memaksakan diri, oh udah masuk sekolah itu gitu ya. Tapi kita nggak lihat, oh ternyata per bulannya ada biaya banyak. Karena nggak semua orang, kalau yang namanya sekarang dulu BOS itu kan ya, itu kan nggak semua sekolah tuh ada Dan dapat. tidak semua anak dapat. Nah, jadi kan itu jangan sampai kita malah jadi
dalam tanda kutip menggali kuburan sendiri gitu ya. Jadi utang-utang sana nah, sini ya. gitu kan. Ya, kita harus realistis juga sih balik lagi. Bener, nambah itu deh. Kalau budgeting mungkin jangan dilihat dari satu uang gedung. Enggak, uang gedung itu permukaan banget. Iya. Uang gedung, uang sekolah itu sangat permukaan menurutku. Iya, betul. Karena nanti di situ anak itu akan compete dengan anak yang lain. Misalnya gini, kalau dia di sekolah yang gede, yang sekolah yang elit, otomatis anak itu memakai baju yang dari Matahari, malu dia. Betul. Dia pasti akan cari yang branded kan? Iya. Cari yang branded, sepatunya harus Nike lah apa yang beli di Sport Station atau apa ya. Betul. Jadi mahal kan? Udah gitu, misalnya nih ada 5 hari, temennya gonta-ganti terus nih, masa dia tetap pasti ganti-ganti juga gitu. Itu berpengaruh juga pada Nah, meskipun sosial. bagusnya adalah dia jadi pergaulannya itu dari sini ke sini gitu. Ya. Cuman ya jeleknya adalah harus mengikuti gaya hidup mereka. Alhasil kesusahan. Dan itu juga mengajarkan anak untuk jadi konsumtif. Hedon jadinya ya. Dan itu kurang bagus di zaman sekarang gitu karena banyak sekali yang hedon gitu kan. Jadi budgeting ini berat kok. Maksudnya nggak cuman uang gedung berapa sih? Misalnya 16 juta untuk SMP misalnya gitu. Kemudian SPP-nya gitu. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Mau milih yang mana kan gitu ya? Iya, biasanya. Kalau 3 juta berarti kamu harus siap nanti sepatu yang harga 3 juta. Tas yang harga 3 juta, baju yang 3 juta. Nah, kalau yang 2 juta ya nyesuaiin, 1 juta nyesuaiin gitu ya. Betul. Jadi itu juga kalau masalah budgeting mungkin secara menyeluruh. Jangan cuma dilihat dari bayarnya SPP sekian gitu. Sekarang itu ketiga tadi ya. Keempat mungkin karena kita di Indonesia dan tipe sekolahan itu penting sekali. Misalnya nih sekolahan yang berbasis agama. Nah itu juga harus diperhatikan kalau mau memasukkan anak di sekolah yang berbasis agama, sekolah Islam lah, sekolah Katolik, sekolah Kristen, harus tahu juga itu yang diajarkan di situ bagaimana, gitu. Karena agama kan is a must ya di Indonesia. Jadi harus tahu gitu. Salah-salah nanti anaknya di situ malah stres. Gitu. Kalau mau yang nasional gitu, itu mesti biasa aja gitu. Anaknya akan jadi biasa aja. Jadi kita sebagai orang tua harus siap juga untuk memberikan tambahan secara agama gitu. Tapi kalau mau yang benar-benar agamis, ya sudah sekolahnya di sekolah yang agama tadi. Cuman di situ harus dikontrol karena kadang takutnya jadi pikirannya sempit kalau agama. Jadi fanatik benar. Jadi fanatik itu kan jelek. Itu yang keempat ya, harus dipilih sesuai dengan tipe sekolahnya gitu. Kelima? Ada lagi nggak? Yang kelima ada lagi ya, Kak. Kayaknya udah cukup. cukup. Oke, jadi ada 4 ya, ada 4 dulu. Sebenarnya kita masih ada banyak sih, cuman 4 dulu aja ya. Kita kalau nanti ada waktu lagi, kita bikin lagi sequelnya yang kedua. Gitu ya. Atau yang kelima kita lempar ke teman-teman ya? aja gitu. Boleh. Teman-teman kalau punya tips juga untuk bapak ibu orang tua yang lain dalam memilih sekolah untuk anak mereka juga boleh. Silahkan di kolom komentar tulis aja apapun. Nanti kita pasti akan balas dirimu juga ya. Boleh. Gitu. Terima kasih. Semoga kalau sekarang ini lagi cari sekolahan atau mungkin persiapan untuk sekolah anaknya juga bisa jalan ya. Gitu aja. Kita mau pamit. Thank you banget untuk semuanya. Sampai jumpa nanti dengan saya di episode ke berapa ya? Berarti 5. Tapi mungkin tidak dengan dirinya. Ini nanti aku panggil lagi gitu ya. Episode berikutnya. Oke deh. Gitu dulu. Thank you. Terima kasih. Bye.